Udah sok-sokan mau jadi artis tapi orang nggak kenal kan sedih ya rasanya ya. Banyak kejadian sih aku dikira komika lain. Jadi akhirnya pakai ini. Nggak tahu deh sampai sekarang jadi nyaman dan lumayan jadi karakter. Karena kalau aku dibuka topi ini orang banyak yang nggak kenalin. Oh, Primawan. Nah, JG lagi nih. Lu pertama kali nyampe, gua kira lu anak wardrobe. Tau anak wardrobe ngira aku apa? Anak wardrobe ngira aku anak makeup. Jadi aku nggak ada jati diri di situ. Bang, lu ada masalah apa bikin grup anti prediksi? Ya Allah. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Irfan. Aku di sini hadir untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Bener lagi. Buat yang nggak tahu, Indra Jegel, aku adalah seorang stand up komedian, ayah yang baik, suami yang baik juga. Tidak pernah menceritakan istri di lingkungan pertemanan. Tidak pernah nyeritain sedikit, banyak. Suami yang respect sama istri, bukan takut ya. Sayang orang tua, cinta pisang goreng, suka bola, glory Man United. Malu, kalah 3-1 kemarin. Terus apa lagi ya? Ya, kaki 3940, tinggi 165, berat 55. Foto samping, foto gini, biar kayak casting. Pernah diintimidasi nggak bang? Dikira bukan artis. Pernah masuk stasiun TV itu dijegat satpam di salah satu stasiun TV. Bukan di sini. Sini enggak. Sebenarnya bukan ya, karena aku akhirnya sadar dengan kejadian itu, aku sadar bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dari aku gitu. Jadi aku abis dari kejadian itu, aku kemana-mana menganggap bahwa diriku tuh ya udah biasa aja gitu. Jadi aku kadang terlalu santai, terlalu selau gitu. Kadang-kadang bahkan orang-orang sampai bilang, kok bajumu gini sih, kok nggak ada rapi-rapinya gitu. Padahal kalian nggak tahu aja aku udah pernah di stop sama satpam. Udah sok-sokan mau jadi artis tapi orang nggak kenal kan sedih ya rasanya ya. Bang, emang lo kurang terkenal ya sampai sering dikira komika lain. Kacau sih emang kalau kalian nggak tahu aku tuh agak aneh sih sebenarnya. Soalnya kan stand up di 2012. Di Medan tuh banyak orang-orang yang ngantri minyak goreng. Apa ya, banyak kejadian sih aku dikira komika lain. Bahkan aku pernah ya di Jogja nih makan di sebelah hotel tuh makan ada kayak ikan bakar gitu-gitu, ikan bakarnya. Jadi foto berdua sama Kemal makan, pas makan gitu waktu syuting film tuh. Lagi makan siang-siang makan terus difoto. Mas komik kan? Ayo mas, foto dong untuk promoin restoran saya. Oh boleh, foto, jebret. Habis itu di-mention di Twitter. Terima kasih ya Bang Kemal sama Indra Frimawan udah datang ke sini. Indra Frimawan yang disebut. Terus Kemal nunjukin lah, dikira Indra Frimawan kata. Ya Mal, udah biarin aja lah Mal. Bilang, ibu tuh pun tahu kau dari lagu Ganteng-Ganteng Serigala doang kayaknya. Aku bilang. Bang, kenapa akhirnya lo sering pakai topi pet? Karena kalau nggak pakai suka dikira alay ya. Nah, ini nih. Yang pertama, dulu tuh aku orang yang pengen pakai topi, tapi kepalaku ini kecil. Jadi kalau misalnya pakai topi, jadi kayak kepala semua gitu loh, kayak jamur gitu loh bang. Tau gak sih kayak terlalu gede gitu. Jadi nggak pernah pede aku pakai topi. Bahkan aku kalau SD, SMP, SMA itu kalau upacara jarang bawa topi karena nggak pantas gitu pakai topi. Nah, abis itu aku nemu topi ini. Istilah topi yang kayaknya menurut aku perlu dicoba nih. Kayaknya nggak terlalu topi lah bentuknya. Nemu satu brand yang menurutku bukan tipe yang flat cap yang flat cap yang mancung banget tuh, yang lepes, topi-topi pencopet itu. Itu kan nggak suka aku ya mesinnya. Tapi akhirnya dapat yang lumayan oke gitu dan akhirnya kecantol sampai sekarang. Dan kayaknya semua orang waktu muda pengen pakai topi ini deh. Iya nggak sih? Nggak ya? Jadi akhirnya pakai ini. Nggak tahu deh sampai sekarang jadi nyaman dan lumayan jadi karakter. Karena kalau aku dibuka topi ini orang banyak yang nggak kenalin. Oh, Primawan. Nah, JG lagi Primawan. Selanjutnya apa sih pengalaman lucu pas pertama kali main film? Jadi gini ya bang, aku tuh nggak pernah tahu kayak apa treatment film sama artis-artisnya. Nah masalahnya aku main film langsung sama aktor-aktor terkenal, sama Raditya Dika.
Martin Nulio, Pevita Pierce, yang mana kadang-kadang ada cameo-cameonya Fedi Nuril, ada Manohara, terus ada aktor Thailand. Nah, aku kan dari stand up ya. Dari rumah udah gojekan. Pakai jaket Ariel, tuh jaket Ariel nggak? Yang kan ini jempolnya bolong, tuh jaket Ariel tuh. Pakai tas futsal, mereknya Adidas tuh, gitu aja tuh. Karena bayangan aku kayaknya gitu aja deh aktor gitu, karena toh ganti baju juga kan gitu. Masuk Pevita, ada driver bawa kursi males itu, ada siapa pakai kursi, ada asisten apa semua. Aku gitu doang. Jadi nenteng tas masuk, senyum-senyum sama semua kru. Kru itu balas senyum memang. Terus take pertama, take 1, makeup aja udah aneh, dari makeup aja udah aneh. Pemainnya mana gitu, padahal aku di depan dia. Jadi yang digantiin baju, terus Bang Radi bilang ini juga pemain, kata. Oh pemain, ya digantiin baju, makeup gitu juga. Siapa lagi yang belum di makeup gitu. Dan aku di sebelah dia, ini loh pemain, kata Bang Radit gitu. Ya dari situ udah mulai aneh, perasaanku udah nggak enak tuh. Hari kedua ketiga jalan syuting aku nongkrong sama anak-anak sound, sama anak-anak script continuity gitu. Terus mereka bilang, Gel, ini maaf banget ya. Lu pertama kali nyampe, gua kira lu anak wardrobe. Tau anak wardrobe ngira aku apa? Anak wardrobe ngira aku anak makeup. Jadi aku nggak ada jati diri di situ. Padahal aku supporting loh. Scene-ku banyak. Dikira anak wardrobe. Paling dikira ekstras. Enggak dong, sekarang clip on ada namanya. Keren. Jegel, bukan Primawan ya. Wah, kasino. Indra Jegel suka main film berperan jadi anak Medan. Suatu hari pengen berperan jadi apa? Sebenarnya ada satu film yang aku sangat puas sekali menjalankan karakternya. Judul filmnya tuh Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi kita itu beneran jadi anak Medan, anak Sumatera Utara, anak Batak. Yang masalahnya keluarga. Jadi di situ aku sama sekali nggak ada komedi. Aku main drama di situ. Itu adalah momen dimana aku melepaskan sebagai seorang stand up komedian untuk memasukkan ruh Reza Rahadian, Herjunot Ali, Vino G. Bastian ke dalam tubuhku gitu. Kan acting tuh metode ya, menjalankan karakter orang lain gitu. Jadi itu adalah film yang menurutku isinya semua stand up komedian, tapi filmnya drama banget. Nah ini adalah karakter yang paling aku suka, pengen kali aku jadi yang gini-gini lagi. Karena pengen juga aku ada namaku di FFV, Piala Citra Hand and Body Lotion. Siapa tahu. Tanggal 1 Juni 2022. Jadi nonton ya teman-teman ya. Kalian mau lihat aku acting yang berbeda? Kalian mau nonton aku acting tidak dikira anak wardrobe? Di sini. Ini aku aktor. Gitu. Bang ada masalah apa? Sama petir bukan sembarang petir. Jadi beat petir bukan sembarang petir ini adalah dari beat stand up awalnya. Beat stand up yang aku bawa ketika 2012 pertama kali ikut kompetisi. Jadi karena aku pengen munculin karakter Melayu yang suka pantun, akhirnya aku bikin pantun tuh. Beatnya adalah orang Melayu yang suka pantun. Makanya menurut aku jarang ada orang Melayu yang jadi pemadam kebakaran. Kalau orang Melayu jadi pemadam kebakaran susah. Nih rumah udah kebakar. Pemadam kebakaran orang Melayu. Koran bukan sembarang koran. Koran dibaca oleh si Lutfi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Dibalas sama yang rumahnya kebakaran ternyata orang Melayu. Dibalas sama dia. Ada kuali di atas tungku, kuali masak di api biru. Memang Tuanlah yang kami tunggu, terima kasih telah membantu. Dibalas lagi sama dia. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pohon jati. Ayo kawan hidupkan air, mari kita padamkan api. Dibalas lagi sama yang punya rumah. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pohon tebu. Tak usah Tuan hidupkan air, rumahku udah jadi debu. Nah, habis dari situ itu beat stand upku pertama kali. Terus aku masuk sebuah kompetisi di salah satu stasiun TV. Aku harus punya karakter nih. Akhirnya aku ambillah karakter pantun itu untuk opening doang sebenarnya. Jadi kayak petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah siapa. Makasih yang udah hadir, tepuk tangan untuk Suci 6 gitu misalnya gitu. Ya begitulah ceritanya teman-teman. Bang pernah nggak materi stand up lu dikomentari keluarga? Pernah sekali. Ini pernah sekali. Jadi ini aku ceritain aja ya biar kita sama-sama tahu dan sama-sama relate ya semuanya ya. Di Jakarta ada yang namanya kue kue pepe. Sementara kata itu kalau di Medan itu maknanya beda. Itu maknanya adalah. Jadi aku punya materi gitu.
Kalian bayangin kalau misalnya ada ibu-ibu tinggal di Medan, dia baru pindah di Jakarta, terus dia bilang, wih, Pak Satpam mau kemana nih Pak? Singgah dong ke rumah saya nyobain saya gitu. Terus kan Satpam orang Medan kan, hah? Loh, Bu, hah? Emang bisa gitu kan? Ayo sini mumpung masih anget gitu kan. Ya kan gitu maksudnya, makanya gitu. Bikin materi itu kan makanan. Terus ternyata pas aku bawain itu ada orang ngerekam, diupload ke YouTube. Bapakku nonton sama mamaku. Stand up kok ngomong-ngomong kotor gitu. Dosa baru tahu kan sih. Padahal kan siapa, kan emang itu kan beat aja ya gitu. Nanti kalau mau disensor mau di nggak apa-apa ya. Bang, kata siapa lo lucu? Loh ini nggak tahu ya kata siapa ya. Nggak ada yang bilang langsung sebenarnya kalau aku lucu tuh dulu. Lagian pun pede-pedean dulu waktu aku ikut stand up tuh sebenarnya didaftarin temanku karena aku tipenya badut kelas kan. Kalau nggak ada guru tuh aku sering di depan gitu meragain jadi guru siapa. Pernah satu kali aku ke gap sama gurunya langsung. Cewek. Jadi dia sembunyi-sembunyi di jendela gitu ngelihat aku, "Wah, kamu" gitu. Terus dia datang, "Indra. Mirip juga kamu sama saya ya." Dihukum habis itu. Tapi orang-orang tuh bilang aku ya yang bisa menghandle suasana lah gitu. Jadi ya aku pede-pedean aja gitu. Bang, lo ada masalah apa bikin grup anti prediksi? Ya Allah, ini framing. Kalian tahu siapa yang buat grupnya? Adalah Vincent Rompis. Awalnya itu kita berada di grup sepeda namanya Sementara Fun. Terus anak-anak itu pada main Vespa, main motor. Akhirnya bikin grup motor. Bikinnya anti prediksi namanya. Ada lambang Pak Haji kebalik. Yang bikin itu Bapak Vincent. Abis bikin dia nggak pernah motoran. Akhirnya kita yang dicap sebagai anti prediksi. Saking antinya sama prediksi, orang prediksi motoran kita nggak pernah. Itu dia tuh. PBB aja tuh. Baik, aman. Bang, lo pernah ngerasa nggak lucu? Nggak pernah sekali guys, pernah sekali. Aku pernah stand up di acara gathering perusahaan ban se-Sumatera Utara guys. Yang datang bapak-bapak tua. Ini pas aku stand up lagi petir, bukan sembarang petir. Orang suara kelentang lagi makan. Siapa yang mau dengerin orang ngomong kalau hadap-hadapan nama dimsum? Mending dimsum, zup itu. Kesel. Makanya untuk IO semua teman-teman ya, kalau ngundang stand up yang bagus, jangan pas orang lagi makan ya. Kelentang. Ya Allah. Sedih. Bang, lu termasuk stand up comedian yang suka main aman atau main tepi jurang? Sebenarnya gini, kalau stand up comedian tuh ya, kalau orang yang pengen main di tepi jurang, kadang-kadang kelihatan tahu dia tuh dipaksain, tidak berdasarkan keresahannya gitu. Kalau aku sih sebenarnya ikut alur yang mana yang aku resahkan, mana yang aku coba mau omongin, aku omongin. Cuman kadang-kadang ada orang-orang stand up comedian yang seolah-olah ngerasanya dirinya tuh, wah aku nih komik tepi jurang. Tapi padahal sebenarnya enggak, kelihatan dari materinya bahwa ini terlalu dipaksakan, membawa beat tepi jurang, materi-materi tepi jurang gitu. Banyak. Apalagi anak-anak sekarang yang tiba-tiba pengen dark joke kalah. Udah ya guys, sudah cukup ya. Sudah cukup. Nggak usah ada yang begini-begini. Banyak kok yang ending-endingnya disomasi. Pertama kali datang ke Jakarta, apa yang bikin Indra Jegel shock? Wah, apa ya? Banyak, macet. Makanan, warteg. Kalian pernah tau makanan warteg nggak? Yang 10.000 tapi kayak menggunung gitu. Aku sampai di tahap ini nggak masuk akal deh kayaknya nih. Ini bukan beras, kayaknya ketan deh ini gitu. Sampai kayak bener nih segini nih makan terus nggak ada yang cocok gitu. Terus sama nasi padang. Nasi padang di sini mahal, nauzubillah, bisa 25-30 ribu. Di Medan itu ada nasi padang 6 ribu, 7 ribu. Jadi kalian punya uang 7 ribu bisa makan enak di Medan. Nasi padang sama orang Padangnya langsung enak. Di sini mahal, terus macet. Terus di sini tuh ini apa namanya kayak sikis kita dimakan. Janji jam 1 tuh. Aku udah stres dari jam 10. Ini jalan jam berapa ya? Dari jalan jam berapa ya? Gitu ya. Dari jam 10 udah stres karena estimasi 38 menit. Kita lihat Google Map 38 menit. Wah, aman deh. Sampai di jalan ternyata macet, nambah 15 menit, nambah 20 menit. Akhirnya sejam setengah juga. Ih, aneh bener di Jakarta, sumpah aku bilang. Makanya 2 jam Medan sama 2 jam Jakarta tuh nggak masuk akal, sebenarnya jauh.
Kalau misalnya nggak jadi stand up comedian, kalau nggak ditampung di Trans 7, kayaknya aku jadi manusia silver deh. Makasih ya Trans 7. Bang, ngerasa nggak sih tahun ini jadi tahun lo dalam karir? Duh, nggak tahu ya. Aku tuh jujur nggak pernah ngerasa bahwa ini tahun siapa gitu. Karena prinsip kehidupanku adalah ketika dikasih kesempatan maksimalin gitu. Kalau kita sadar sama hal itu, aku takut jumawa gitu loh. Jadi aku ngerasa udahlah biar aja santai-santai aja deh gitu. Kalau emang harus dikerjakan maksimalin gitu. Kalau emang dapat kerjaannya dikasih yang sebaik-baiknya gitu. Kalau kita nanti ngerasa ini kan nanti susah kan. Jadi sombong, jadi star syndrome. Amit-amit ya Allah, jauhkan dari Tuhan. Jauhkan aku dari hal-hal gitu ya Allah. Sebenarnya apa cita-cita lo yang udah nggak dikejar? Apa ya? Pemain bola paling ya. Dulu aku sempat main bass sebenarnya, main band. Nah, aku kan nggak bisa main gitar ya. Jadi aku main bass ngapalin tangan kawanku. Jadi misalnya dia di sini, aku di sini, aku ikut deng 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 deng. Jadi nggak ada ininya, nggak ada feelingnya. Satu hari aku main band di tempat yang lain, aku bawa dengan itu yang sama, hafal mati. Ternyata mereka kuncinya beda-beda. Jadi aku diliatin kayak orang tolol aku. Habis itu nggak mau, aku sempat jadi vokalis 2 juga pernah aku. Jadi vokalis 2 tuh yang kalau nyanyi lagu Bondan Fade to Black, aku yang Camanis, yo ayo mari kemari gitu. Berpegangan dan mulai berdendang. Nah, habis itu orang lain lagi gitu. Hei kawan, nah itu bagian aku tuh. Kalau bagian yang rap-rap kawan-kawan aku gitu-gitu pernah. Itu udah nggak kekejar lagi lah. Sama main bola sih, main bola udah nggak bisa kekejar lagi sih, karena udah tua juga ya, udah umur. Kalau dulu padahal pengen kali aku masuk timnas, masuk PSMS, itu jalur yang pengen kali ku iniin. Tapi sayang, SMP udah kenal cewek sih, dengkul kopong. Bang, katanya lu akrab banget sama yang salam dari Binjai, ya Allah. Jadi untuk teman-teman, salam dari Binjai aku tahu akhirnya setelah dia viral. Sebelumnya aku nggak tahu, tapi setelah viral dan kami kenalan, rumah kami ternyata dekat dan umurnya jauh berbeda sama aku ya teman-teman ya. Dan satu lagi untuk teman-teman, ini udah tidak lucu lagi ya. Jadi kalau ada orang-orang Binjai punya masalah apa-apa, tagnya dia aja, jangan tag aku ya. Oke? Dan kalau ada pohon pisang rusak, tagnya dia, jangan aku. Oke? Aku udah capek ya dapat tag-tagan kalian dari si salam dari Binjai, si Paris Fernandes viral nih. Mana kemarin habis yang tinju dia menang, dia nyebutin ini lagi. Bang Indra memang nggak bisa datang, itu bukan Indra aku. Indra yang murah banget itu loh, bukan Indra aku ya. Semua di-tag-tagin ke aku, Bang lu bangga ya Bang? Bukan Indra aku, kebetulan aja namanya sama. Enggak akrab tapi akhirnya sekarang kami jadi saling kenal lah gitu. Jauh di bawah kok usianya. Salam dari Binjai, gila. Gara-gara dia sih Binjai terkenal. Padahal dulunya tahun duluan yang Binjai ya. Aduh, aku setiap talk show ngomong Binjai. Jadi Paku. Orang Ukraina loh ada. Salam dari Binjai katanya gitu. Orang Swedia, salam dari Binjai gitu. Bagus juga tapi untuk membangun kota Binjai ternama. Akhirnya di sana banyak dilihat lah, ada mall sekarang, keren lah. Bang, apa yang lo inget pas dengar nama Dukun AS? Wah, ini banyak sekali hal yang ku inget tentang Dukun AS. Karena for your information teman-teman, aku ini tetangga dekat Dukun AS. Jadi nggak tahu ya, sekitar tahun 98 atau 99 gitu ya pokoknya. Dukun AS itu menghebohkan kampung kami, aku masih SD. Pas pembongkaran mayat, aku ada di situ, aku jualan es, teman-teman. Dan aku jadi salah satu orang yang ngelemparin Dukun AS ketika dia digiring oleh polisi. Kalau apa yang aku ingat, banyak sekali yang aku ingat dari Dukun AS ya. Jumlah korbannya katanya ada 42, ada yang bilang 56, ada yang kalau misalnya dia bilang sampai 70, itu nanti ilmunya sempurna gitu-gitu, macam-macam lah. Dan yang paling aku ingat adalah berita ini, Dukun AS, sampai disiarkan di radio London. Kalian tahu ada orang bule, reporter datang ke kampung kami sana, wawancarai orang. Kami kan masih kecil ya, jadi kami di belakang cuma mister, gitu-gitu doang kami. Sampai orang bule, radio London luar biasa nih, terkenal Dukun AS. Jalan kaki aku ke rumahnya, deket. Baru punya anak, lo insecure nggak menjadi orang tua nggak? Sangat insecure aku. Jujur aku sangat insecure, apalagi anakku cewek.
Kemarin baru aja kejadian tiba-tiba dia teriak, kakak gitu katanya. Nih, anak umur 3 tahun lebih tiba-tiba ngomong kakak. Coba lihat dari mana itu. Padahal istriku, mbaknya di rumah itu jagain dia terus, maksudnya dia tahu. Terus tiba-tiba dia ada masuk kata di kuping dia dan dicontohin loh. Siapa yang nggak kaget coba? Tiba-tiba ngomong gitu. Kaget aku dari mana nih tahu gitu. Takutnya gitu kan ngomong gitu di gurunya juga gitu. Selamat pagi Bu Guru. Kan susah kita. Apalagi cewek, lihat pergaulan cewek sekarang ya ampun. Sedih aku. Apalagi anak-anak sekarang tuh harus punya email ya kan. Punya TikTok. Anakku udah main TikTok lagi, duh kesal aku jadinya. Aku takut sumpah karena anakku itu kan dia tuh agak matre. Jadi kalau kalian misalnya ke rumahku, kalian kasih coklat, dia ambil coklatnya, tapi kalian panggil lagi dia belum tentu mau. Matre. Makanya aku takut kali nggak mau dia aku kasih Twitter. Takutnya di spill, dibikin tweet sama orang-orang. Takutnya nge-tweet Rafathar gitu kan. Guys kenal nggak nama cewek ini gitu. Dibalas sama Kiano, lu kenal juga bro gitu. Dia mau rotin duit gua nih gitu. Dibalas sama Gempi lagi, kan udah gua bilang. Lu sih nggak percaya. Gitu. Keren ya anakku gaulnya sama artis-artis ya. Tapi ditipu-tipu anak artis ya. Ya insecure lah jadi orang tua apalagi dengan kondisi sekarang. Tapi semoga aku bisa mengimbangi lah pengetahuan anakku dan tidak menjadi orang tua yang kolot. Amin. Apa rencana karir lo ke depannya? Sebenarnya kalau rencana tau nggak pernah punya yang jangka panjang. Dari nggak usah kan karir ya, dari kehidupan pun pengen yang kecil-kecil aja kayak misalnya punya mobil gitu. Ya udah nabung untuk beli mobil. Punya rumah pengen nabung beli rumah. Kalau karir pengen punya special show gitu. Habis punya special show mungkin pengen nulis film gitu. Habis nulis habis main film gitu. Jadi director terkenal masuk partai. Calon DPR, wali kota. Jangka panjang itu. Wali kota. Indra Jegel. Ya. Sebutkan 3 kata dari orang ini. Siapa? Cepat ya. Saskia Hildayati. Aduh. Istriku lagi ya Allah. 3 kata ya? Cantik. Keras kepala. Istri yang baik. Lalu Jihan Kalula. Jihannya Kalula. Masa depanku lah. Buah hatiku, kecintaanku, segala-galanya lah. Next, Babe Carita. Aduh, orang ini. Pelupa. Rusuh. Sama lucu. Lucu parah. Brigjen Rakelna. Alah. Rahangnya geser. Suportif. Marah-marah. Marcel Widianto. Hanya penggemar. Terus baik. Ngantukan. Next, Benedion. Pinter taktis. Batak kali. Boris Bokir. Aduh. Boris Bokir. Dewasa. Teman. Tidak bisa diatur. Oki Rengga. Aduh. Oki Rengga. Sepak bola. Curi umur. Agak lain. Agak lain apa tuh? Agak lain semuanya, sikapnya, tingkahnya, semuanya dia agak lain. Dan dengarkan podcast agak lain. Ya. Ya itu tadi jawaban aku atas pertanyaan kalian. Banyak yang menjebak juga ya. Pokoknya nonton terus Yakin Tahu di Trans7 Official. Dan jangan lupa follow Instagram @indrajegel. Dengan podcast agak lain. Tolong semua brand masuk ke acara yang isinya koho semua. Ayo dong build in masuk ke Trigger. Tolong dong untuk keberlangsungan hidup kami ya. Tolong brand-brand build in masuk. Teng teng teng. Build in masuk. Build in masuk.